Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rian Abdul Fatah dengan nomor NIM 20200 193. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas video tentang konsep pembelajaran elektronik, e-learning atau pembelajaran elektronik yang telah menjadi semakin populer dalam beberapa tahun belakang ini. Karena e-learning atau pembelajaran elektronik menawarkan cara yang fleksibel, terjangkau, dan nyaman untuk belajar kapan saja dan di mana saja. Learning. Pada dasarnya, pembelajaran elektronik atau yang disebut e-learning yaitu didasari oleh prinsip pembelajaran ubiquitous learning, yaitu pembelajaran di mana saja, kapan saja. Atau dalam istilah lain, pembelajaran elektronik yaitu pembelajaran yang menggunakan teknologi yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran. E-learning sendiri itu didasari oleh teori pembelajaran yang terdiri dari behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme, yang mana dalam proses pembelajaran elektronik terdapat stimulus dan respon, pengembangan kognitif peserta didik. E-learning pada awal perkembangannya yaitu memanfaatkan televisi dan radio. Namun seiring berkembangnya teknologi, pembelajaran elektronik bergeser menjadi pembelajaran komputerisasi dan jaringan. Dan seiring berkembangnya teknologi berubah menjadi pembelajaran yang berbasis internet melalui HP atau yang disebut mobile learning. Yang selanjutnya ada tipe-tipe aktivitas dalam proses pembelajaran e-learning. Yang pertama sinkronos, yang kedua asinkronos. Apa itu sinkronos? Sinkronos adalah proses pembelajaran yang dilakukan secara online namun dilakukan secara bersamaan atau dalam waktu yang sama. Contoh dalam proses pembelajaran e-learning dengan sistem atau aktivitas sinkronos yaitu seperti video call, video recording, atau seperti Google Meet atau Zoom dan virtual class yang lainnya. Yang kedua, asinkronos. Asinkronos adalah proses pembelajaran yang secara online namun dalam proses pembelajarannya tidak dilakukan di waktu yang bersamaan. Contoh, seorang murid mengirimkan file di rumah ketika setelah pembelajaran selesai, atau forum diskusi di luar kelas, terus video recording atau video tutorial. Yang selanjutnya ada yang namanya kelebihan dan kekurangan daripada pembelajaran elektronik. Kelebihan daripada pembelajaran elektronik yaitu lebih fleksibel, yaitu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Terus fleksibelnya dalam proses pembelajarannya itu tidak terbatas oleh waktu. Yang poin selanjutnya itu terdapat interaktif dalam proses pembelajaran secara virtual yang dilakukan secara sinkronos. Selanjutnya itu lebih efektif dan efisien dalam proses pembelajarannya. Yang selanjutnya terdapat kekurangan dalam pembelajaran elektronik atau e-learning, yaitu akses terbatas sehingga tidak semua siswa memiliki perangkat yang sama, sehingga terdapat hambatan-hambatan dalam proses pembelajarannya. Yang kedua, kurangnya interaksi sosial dalam proses pembelajaran elektronik, yaitu pembelajaran secara virtual sehingga kurangnya interaksi sosial antara guru dan murid yang lebih mengikat. Yang ketiga yaitu poin selanjutnya, tingkat disiplin daripada siswa susah untuk dikontrol oleh pendidik. Sebelum ditutup terdapat closing statement, yaitu teknologi perlu ada di setiap kelas
dan dikuasai oleh setiap siswa dan guru, karena ini adalah pena dan kertas zaman ini. Dan inilah lensa kita untuk merasakan banyak hal di dunia. Untuk kesimpulannya, e-learning menawarkan berbagai manfaat dalam berbagai bidang, dan e-learning juga diperkirakan akan semakin berkembang dan akan menjadi pilihan utama dalam era digitalisasi ini. Cukup sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.